Mari kita membahas tentang profesionalisme. Profesionalisme adalah kombinasi dari sikap, perilaku, dan komitmen untuk bertindak secara etis, terampil, dan bertanggung jawab dalam lingkungan kerja. Komponen-komponen profesionalisme yaitu etika kerja yang tinggi, yang kedua keterampilan teknis dan pengetahuan yang mendalam, yang ketiga komunikasi yang efektif, yang keempat kerjasama tim yang baik, yang kelima pengelolaan waktu yang efisien. Yang pertama, etika kerja yang tinggi, yaitu dalam bekerja secara profesional kita harus menghormati aturan dan kebijakan yang ada. Yang kedua, kita harus berkomitmen untuk berintegritas dan jujur dalam segala hal. Yang ketiga, kita harus menjaga informasi yang penting. Rahasia harus tetap kita jaga. Yang kedua, keterampilan teknis dan pengetahuan yang mendalam. Di sini kita harus terus memperbarui pengetahuan keterampilan yang relevan dengan bidang kerja kita. Karena dengan kita lebih memperbarui pengetahuan, maka tingkat kinerja kita akan semakin lebih baik, yaitu dengan berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan diri. Jadi kita tidak boleh pasif dengan ilmu yang sudah lama dan tidak mengupgrade ilmu kita. Kita harus sebagai orang yang bekerja secara profesional, kita harus terus mengembangkan diri. Selanjutnya yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi harus secara jelas dan terbuka, dengan penuh perhatian dan memahami perspektif orang lain. Jadi dalam komunikasi sangat dibutuhkan sekali keterbukaan dan jelas. Jadi orang tidak bingung menerima apa yang kalian sampaikan. Yang keempat adalah kerjasama tim yang baik, yaitu berkontribusi secara positif dalam tim. Jadi kalian juga ikut andil, tidak hanya nama saja. Dan juga kalian harus mampu berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan rekan kerja. Jadi kalian juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut, tidak hanya mengandalkan rekan saja. Yang kelima, pengelolaan waktu yang efisien. Dalam melaksanakan tugas itu sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan dan mampu memenuhi prioritas mana yang harus segera diselesaikan. Mengapa profesional itu penting? Pentingnya profesionalisme adalah yang pertama, membangun reputasi yang baik. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan karir. Yang pertama yaitu profesionalisme membantu membangun citra yang baik di tempat kerja dan dimanapun berada. Jadi ketika kalian bekerja dengan profesional, pasti Anda akan mendapatkan nama yang baik. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Semakin orang itu bekerjanya profesional, maka hasil yang produk yang dihasilkan atau jasa layanan yang dihasilkan itu lebih produktif dibanding orang yang tidak profesional. Yang ketiga yaitu mendukung pertumbuhan karir. Untuk meningkatkan karir, tentu saja kalian harus lebih profesional dari sebelumnya. Tips untuk meningkatkan profesionalisme. Yang pertama, perhatikan etika berpakaian dan berpenampilan. Tentu saja harus sesuai dengan standar di tempat kerja kalian. Jangan membuat aturan sendiri yang mungkin bisa dilihat rekan kerja kalian dianggapnya tidak sesuai atau tidak pantas. Yang B, jaga kebersihan dan penampilan pribadi. Untuk penampilan itu sangat penting sekali, jangan sampai karena penampilannya tidak baik maka pandangan orang lain juga tidak baik. Yang kedua, bangun keterampilan komunikasi. Untuk melatih komunikasi perlu berlatih di depan umum. Kemudian
pelajari juga cara menyampaikan dalam hal tertulis. Yang ketiga, terus belajar dan berkembang. Untuk mencapai kata profesionalisme, kalian harus mengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan dengan pekerjaan Anda, sehingga Anda memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan dari pendidikan maupun pelatihan yang kalian ikuti. Terus perbanyak juga baca buku di bidang yang Anda tekuni. Yang keempat, jaga profesionalisme di media sosial. Perhatikan reputasi Anda di platform media sosial, jangan sampai nama baik Anda tercoreng padahal dalam media sosial karena konten-konten Anda yang bisa merusak citra profesionalisme kalian. Seperti itu. Suatu hari, perusahaan memulai proyek baru untuk mengembangkan aplikasi baru yang inovatif. Kamu memiliki ide brilian untuk meningkatkan teknis yang bisa meningkatkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi tersebut. Namun, saat kamu mempresentasikan ide tersebut kepada tim, reaksi mereka tidak sesuai harapanmu. Manajer proyek, meskipun menghargai usulanmu, tetapi memutuskan untuk tetap pada rencana yang telah ditetapkan. Ide kamu dianggap terlalu beresiko dan tidak cocok dengan jadwal yang telah direncanakan. Meskipun usulanmu tidak diterima, kamu masih diminta untuk terlibat dalam implementasi proyek tersebut dengan cara yang sudah direncanakan dan dipilihkan pada bagian yang sulit dan tidak kamu senangi. Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghadapi persoalan tersebut? A. Menolak untuk terlibat dalam bagian yang sulit dan tidak disukai karena ide kamu tidak diterima dan meminta rekan kerja lain untuk menggantikan posisi tersebut. B. Melakukan pekerjaan dengan enggan tanpa memberikan kontribusi yang maksimal karena merasa kecewa dengan penolakan terhadap ide kamu. C. Menerima keputusan manajer proyek dengan baik, tetap memberikan kontribusi yang terbaik dalam implementasi proyek, termasuk pada bagian yang sulit dan tidak disukai. Yang D. Mencoba untuk memaksa ide kamu terwujud dengan memulai tindakan yang berbeda dari yang telah direncanakan oleh manajer proyek. Yang E. Menjauhi tim dan proyek secara keseluruhan karena merasa usulan kamu tidak dihargai. Yang ini memulai proyek baru, pengembangan aplikasi baru yang inovatif. Sebenarnya kamu memiliki ide brilian yang bisa meningkatkan efisiensi dan pengembangan aplikasi tersebut. Namun saat kamu mempresentasikan kepada tim, reaksi mereka tidak sesuai harapanmu. Manajer proyek meskipun menghargai usulanmu, tetapi memutuskan untuk tetap pada rencana yang telah ditetapkan. Ide kamu dianggap terlalu beresiko, tidak cocok dengan jadwal yang telah direncanakan. Meskipun usulanmu tidak diterima, kamu masih diminta untuk terlibat dalam implementasi proyek tersebut dengan cara yang sudah direncanakan dan dipilihkan pada bagian yang sulit dan tidak kamu senangi. Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghadapi persoalan tersebut? Yang A. Menolak untuk terlibat. Karena kamu sakit hati, maka kamu menolak ini dan tidak disukai karena ide kamu tidak diterima dan meminta rekan kerja lain menggantikan posisi tersebut. Ini tidak baik dalam hal kerjasama karena ini kamu melempar tanggung jawab, berarti dengan begitu tidak profesional. Yang B. Melakukan pekerjaan dengan enggan, tanpa memberikan kontribusi yang maksimal karena merasa kecewa dengan penolakan terhadap ide kamu. Di sini, untuk orang yang profesional dalam bekerja sama harus memberikan kontribusi. Ini kamu tidak mau memberikan kontribusi, berarti ini juga kurang tepat. Yang C. Menerima keputusan manajer proyek dengan baik, tetap memberikan kontribusi yang terbaik dalam implementasi proyek, termasuk pada bagian yang sulit dan tidak disukai. Jadi ini kamu tetap memberikan kontribusi, ini dalam hal kerjasama. Nah, ini profesional ya, menerima keputusan. Ini kita checklist dulu. Yang D.
Mencoba untuk memaksakan ide kamu terwujud dengan memulai tindakan yang berbeda dari yang telah direncanakan oleh manajer proyek. Di sini kamu memaksakan ide kamu, padahal ide kamu sudah ditolak. Artinya dalam profesionalisme kamu tidak profesional karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang E, menjauhi tim dan proyek secara keseluruhan karena merasa usulan kamu tidak dihargai. Di sini kamu terpancang sakit hati karena usaha kamu tidak dihargai dan kamu tidak bekerja dengan profesional. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menerima keputusan manajer proyek dengan baik, tetap memberikan kontribusi yang terbaik dalam implementasi proyek, termasuk pada bagian yang sulit dan tidak disukai. Di sebuah kantor pemerintah, Anda merupakan bagian informasi dalam pembuatan izin usaha. Namun, suatu hari ada seorang pelanggan yang selalu tidak sabar untuk mengantri. Pelanggan ini seorang pria yang mengeluh tentang hampir semua hal dari antrian hingga layanan yang diberikan. Anda yang biasanya sabar mulai kesal karena sikapnya. Pelanggan itu kembali mengeluarkan sejumlah keluhan. Kali ini Anda merasa kesal karena pelanggan tersebut berbicara dengan nada yang kurang sopan. Padahal Anda sudah berusaha untuk meredam emosi. Semakin lama pelanggan tersebut membuat Anda merasa kesal dengan arogansinya dan merasa dia adalah orang penting, sehingga dia ingin dilayani istimewa. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi permasalahan tersebut? A. Menjawab dengan sikap dan menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap keluhan pelanggan. B. Mencoba untuk menjelaskan dengan lembut bahwa semua pelanggan diberi layanan yang sama tanpa membedakan prioritas. C. Mengabaikan keluhan pelanggan dan meminta bantuan rekan kerja untuk menangani situasi tersebut. D. Meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanannya dan mengarahkan ke aturan antrean yang berlaku. E. Menjaga ketenangan dan kesabaran, tetap memberikan layanan dengan sopan sambil menegaskan kebijakan pelayanan yang berlaku untuk semua pelanggan. Di sini tugas kamu adalah bagian informasi. Nah, bagian informasi ini pasti dalam pelayanan ada orang yang ingin cepat dan ada yang sabar. Ternyata kamu mendapatkan pelanggan yang selalu mengeluh tentang hampir semua. Nah, di sini kamu yang biasanya sabar dalam hati mulai kesal dengan sikapnya. Pelanggan itu pun mengeluarkan sejumlah keluhan. Kali ini Anda merasa kesal karena pelanggan tersebut, apalagi pelanggan itu berbicara dengan nada yang kurang sopan. Padahal Anda sudah berusaha untuk meredam emosi. Semakin lama, pelanggan tersebut membuat Anda merasa kesal dengan arogansinya. Dia arogan dan merasa dia adalah orang penting sehingga dia ingin dilayani istimewa. Nah, ini yang ditanyakan dalam keprofesionalan Anda dalam menghadapi masalah. Sikap Anda dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menjawab dengan singkat dan menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap keluhan pelanggan. Ini kurang tepat karena dalam kerja sangat dibutuhkan untuk profesional. Jadi jangan sampai memberikan informasi yang tidak jelas, kemudian sikapnya juga tidak baik. Ini salah ya. Yang B, mencoba untuk menjelaskan dengan lemah lembut bahwa semua pelanggan diberi layanan yang sama tanpa membedakan prioritas. Ini betul ya. Kita baca lagi selanjutnya. Mengabaikan keluhan pelanggan dan meminta bantuan rekan kerja untuk menangani situasi tersebut. Ini kamu tidak mau melayani lagi karena sikapnya tadi, berarti sama-sama kamu juga tidak profesional jika meninggalkan suatu permasalahan. Masalah harus dihadapi, apalagi masalah dan melemparkannya kepada orang lain, ini juga keliru. Meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanannya dan mengarahkan ke aturan antrean yang berlaku. Ini sebetulnya juga bagus. Yang E,
Menjaga ketenangan dan kesabaran, tetap memberikan layanan dengan sopan sambil menegaskan kebijakan pelayanan yang berlaku untuk semua pelanggan. Jadi sikapnya tetap tenang, sabar, tetap memberi layanan, ini profesional ya, sambil menegaskan kebijakan pelayanan yang berlaku untuk semua pelanggan. Dari B, D, dan E, maka yang paling tepat adalah yang E. Di sebuah perusahaan, kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu di akhir bulan, tetapi kamu diminta oleh atasan kamu mengerjakan pekerjaan baru yang sangat penting. Namun, kamu masih sibuk dengan pekerjaan lain yang belum selesai. Meskipun begitu, pimpinan kamu sangat membutuhkan keahlian khususmu untuk memastikan kesuksesan pekerjaan baru. Kamu merasa terbagi antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang belum selesai dan permintaan mendesak dari pimpinanmu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? A. Menolak permintaan atasan dan tetap fokus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tanpa memberikan penjelasan. B. Mengabaikan pekerjaan yang belum selesai dan langsung beralih ke pekerjaan baru yang diminta atasan tanpa memberitahu orang lain. C. Membicarakan dengan atasan mengenai situasi tersebut, menawarkan bantuan sebisa mungkin sambil menjelaskan keterbatasan waktu dan menawarkan solusi yang memungkinkan. D. Menunda menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan baru yang diminta atasan. E. Mencari bantuan dari rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sambil menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencari pekerjaan baru yang diminta atasan. Ini kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu di akhir bulan, tetapi pekerjaan kamu itu belum selesai. Kamu masih sibuk dengan pekerjaan lain. Meskipun begitu, pimpinan kamu sangat membutuhkan keahlian khususmu. Di sini ada keahlian khusus untuk memastikan kesuksesan pekerjaan baru. Kamu merasa terbagi antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang belum selesai dan permintaan mendesak dari pimpinanmu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yang pertama, menolak permintaan atasan dan tetap fokus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tanpa memberikan penjelasan. Jadi ini menolak langsung. Ini kurang tepat ya, karena menolak langsung. Yang B, mengabaikan pekerjaan yang belum selesai dan langsung beralih ke pekerjaan baru yang diminta atasan tanpa memberitahu orang lain. Jadi kamu meninggalkan saja pekerjaan yang lama dan beralih ke pekerjaan yang baru tanpa memberitahu orang lain, padahal kalian bekerja sama, dan ini salah juga. Yang C, membicarakan dengan atasan mengenai situasi tersebut. Kamu bilang yang sejujurnya tentang situasi yang kamu alami, kemudian menawarkan bantuan sebisa mungkin sambil menjelaskan keterbatasan waktu dan menawarkan solusi. Nah, ini ada penawaran solusi. Ini lumayan. Yang D, menunda menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang baru. Ini menunda. Jadi pekerjaan yang lama belum selesai, padahal orang yang profesional tidak akan menunda pekerjaan. Ini juga salah. Kemudian yang E, mencari bantuan dari rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sambil menghabiskan waktu lebih banyak untuk pekerjaan baru yang diminta atasan. Jadi ini melimpahkan ke orang lain. Ini juga keliru. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C.